Selamat pagi Opa Omas, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Samuel sebagai tamu host dan saya Romanus dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Baik, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa ya, bersama. Baik, saya Romo Maksi. Saya sekarang tugas di Seminari Menengah Roh Kudus Tuke di Bali. Baik, bersama Mbah Harto. Romanus. Iya. Hari ini juga saya kedatangan tamu istimewa nih, saudara saya nih Romanus ya. Jadi kita berdua tamu host di sini. Romanus boleh mulai bertanya sesuatu tentang apa yang akan kita bahas hari ini. Iya, jadi menarik ya untuk hari ini. Ini merupakan acara pertama saya untuk acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Dan perlu kita ingatkan kembali ya, kalau selama bulan Mei kita akan ada perubahan ya Mbah dan juga Romo. Nah kalau mungkin sebelumnya kita mungkin bahasnya tentang Orang Kudus aja. Nah khusus untuk bulan Mei ini kita ada perubahan acara nih. Jadi seperti yang kita lihat juga di sini ada gambar Maria juga. Pastinya kita sudah ada bayangan, loh kenapa sih kok ada gambar Bunda Maria gitu ya. Nah pada edisi Mei ini kita juga akan membahas tentang Maria nih Mbah ya dan juga Romo. Nah jadi seperti itu. Oh iya, dan juga satu nih Samuel ya. Jadi kita juga akan ada perubahan jam tayang. Nah kalau sebelumnya kita tayangnya setiap hari, tapi khusus untuk bulan Mei kita akan tayang di setiap hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat. Hari ini tanggal 3 Mei 2023. Ya, kita memperingati Santo Paus Alexander pertama, Santo Filipus Rasul, Beata Maria Lauren Paradise, dan Santo Yakobus Rasul. Dan hari ini juga tema yang akan kita bawakan adalah tentang Mariologi. Mariologi. Pertama, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan Mariologi itu? Baik, jadi seperti yang tadi disampaikan, kita hari ini omong tentang Mariologi. Juga seperti tadi sudah disampaikan oleh Romanus berkaitan dengan bulan ini, bulan Mei dalam gereja Katolik itu bulan yang dikhususkan untuk Bunda Maria. Kita sebut bulan Mei sebagai bulan Maria. Dan hari ini kita membahas tentang Mariologi. Mungkin untuk sebagian orang mungkin belum tahu itu Mariologi. Karena itu menarik ya, tema tentang Mariologi itu menarik. Mariologi itu sebuah cabang ilmu, sebuah studi yang dikhususkan untuk mempelajari tentang Maria. Kenapa ada ilmu Mariologi dalam gereja Katolik? Karena Maria sebagaimana tadi kita sudah sebut dipandang sebagai orang penting dalam gereja Katolik, karena itu pantas untuk dihormati. Karena ini berlangsung bertahun-tahun. Dari dulu kita sudah tahu tentang Maria, peranannya dalam kehidupan bersama para rasul, kemudian menemani perkembangan kehidupan menggereja, dan juga ada banyak sekali peristiwa penampakan tentang Maria ini. Makanya gereja menganggap penting untuk membuat studi khusus tentang Maria. Dan studi khusus untuk mempelajari tentang Maria ini dinamakan dengan Mariologi. Itu tentang, kalau omong tentang Mariologi seperti itu, karena menyadari pentingnya Maria, peranan Maria dalam kehidupan menggereja, karena itu perlu ada studi khusus, belajar khusus tentang Maria. Dan ilmu untuk mempelajari tentang Maria ini, itu yang namanya Mariologi. Menarik sekali ya. Jadi tadi Romo sudah bilang kalau Maria itu penting gitu. Ya. Nah, apa sih pentingnya Bunda Maria gitu mungkin dalam gereja kita, Romo, gereja Katolik? Pentingnya Bunda Maria dalam kehidupan gereja, sebagaimana yang kita ketahui, yang pertama Bunda Maria itu penting karena dia punya posisi sebagai ibu dari Yesus, Bunda Yesus, Bunda Allah. Juga Maria penting karena dengan demikian dia menjadi Bunda Gereja, karena Yesus mendirikan gereja. Lalu kemudian para rasul meneruskannya itu, dan kemudian Bunda Maria hadir bersama dalam kehidupan gereja. Karena itu Bunda Maria
penting dalam kehidupan gereja. Makanya ini juga yang menjadi ciri khas kita sebagai orang Katolik, karena kita menghormati Bunda Maria, karena menganggap Bunda Maria sebagai orang yang penting dalam kehidupan menggereja. Baik ya. Jadi karena Maria merupakan ibu Yesus tadi Romo ya. Ya. Nah, terus bagaimana Romo? Kan yang menjadi biasanya yang kita kenalkan Yesus sebagai Tuhan kita. Nah, kemudian hubungan antara manusia dan juga Maria, atau bagaimana Maria menjadi perantara antara kita dan juga Tuhan. Baik, kita omong tentang Maria, dalam hal ini kita omong tentang ilmu mempelajari Maria atau Mariologi, dan juga punya kaitan dengan bulan Mei ini sebagai bulan Maria. Maria kita sebut juga sebagai perantara, tapi perantara dalam kaitan hubungan kita dengan Yesus. Yesus itu sebagai perantara kepada Allah. Kita punya iman akan Yesus karena Yesus itu perantara antara manusia dengan Allah. Dan untuk menjadi perantara kita dengan Yesus, itu ada sosok Bunda Maria. Sehingga perantara di sini beda dengan perantara Yesus. Yesus kita sebut sebagai pengantara dalam doa. Biasanya kita sebutkan di akhir doa, kita sebut dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena itu kita mendoakan mengarah kepada Bapa, kepada Tuhan, kepada Allah, perantaranya Yesus. Tetapi Maria, dia pengantara dalam arti kaitan kita dengan Yesus. Ketika kita membawa doa kita pada Tuhan dengan pengantaran Kristus, kita bawa pengantaran Kristus sebelumnya itu lewat Maria. Makanya Maria itu menjadi pengantara dalam kaitan ini. Pengantara antara manusia dengan Yesus, lalu doa-doa kita bawa kepada Tuhan dengan pengantaran Yesus. Bisa jadi saja kita bisa bawa doa kita kepada pengantaran Yesus untuk kepada Allah. Tetapi mengapa tidak kita menjadikan Bunda Maria sebagai pengantara kita untuk membawa kepada Tuhan lewat Yesus. Dan banyak terjadi bahwa sosok ibu itu lebih mudah untuk menyampaikan sesuatu kepada anak. Sehingga kita datang kepada Tuhan melalui Bunda Maria sebagai pengantara kita. Melalui Bunda Maria sebagai pengantara kita. Ini menarik. Sebagai Bunda Maria yang menjadi perantara doa kita, pasti Mbah punya pengalaman pribadi bersama Bunda. Ceritakan dong, Mbah. Tentang Bunda Maria sebagai perantara. Nah, itu banyak. Tapi yang perlu saya sampaikan yaitu bahwa satu kalimat yang saya hafalkan, per Maria ad Jesum, melalui Maria menuju Yesus. Kalau saya berdoa Salam Maria penuh rahmat, saya pernah bertanya, mengapa penuh rahmat? Lalu Tuhan menjawab, karena rahmat itu keluar dari tangannya Bunda Maria. Jadi semua rahmat yang saya terima itu dari Bunda Maria. Maka kalau akan berdoa kepada Tuhan, Bunda Maria, perkenankanlah kami berbicara dengan putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Minta izin, seakan-akan minta izin. Padahal kita cuma menyampaikan bahwa rahmat dia itu melalui dia, rahmat yang akan saya terima dari Tuhan Yesus melalui Bunda Maria. Itu yang pertama. Ada pertanyaan lagi? Opa punya pengalaman pribadi tentang mujizat lewat perantara Bunda Maria. Oh banyak, itu tadi kan, itu salah satu diantaranya. Nah kemudian pengalaman tentang Bunda Maria itu, saya dulu ketika mengajar pertama kali di SMA, itu saya tinggal di rumahnya Dr. Oi. Nah ini Dr. Oi, ini Pak Jaksa, ini Gelza. Nah kemudian setiap sore itu ada sembayangan Rosario yang dipimpin oleh Romo Ding. Nah, setiap sore itu ada lagu ini. Ya namamu Maria. Mau siapa? Maunya kepada Bunda Maria toh. Tapi seakan-akan disampaikan kepada saya. Karena nama saya kan Maria. Ignatius Maria Soeharto. Seakan-akan tuh nyanyian itu untuk saya, tapi kemudian ya Maria. Nah,
Jadi bukan untuk saya, tapi untuk Bunda Maria. Lalu Bunda, lagu itu untuk saya dan untuk Bunda ya. Jadi Mbah, boleh tahu umur Mbah sekarang berapa Mbah? Mohon izin. Sekarang 85, nanti Mei. Iya. Kan nanti Mei 4 hari lagi. Oh. Sekarang kan tanggal 3. 4 hari lagi saya 86. Wow, luar biasa sekali Luar ya. biasa ya, 46. Jadi walaupun 86. 86, mantap sekali ya Oh, Bang. masih muda, masih muda. Masih muda. Iya, Walaupun sudah pantasan terhitung ada ya. nama Maria ya karena lahirnya bulan Mei ya. Oh, Ada nama Maria karena lahir bulan Mei. ada latar belakang di balik Ya. namanya ya. Kebetulan saya punya bulan Mei. Jadi ini menarik Romo. Ya. Jadi setiap orang itu punya pengalaman pribadi bersama Bunda dan memang selalu diiringi dengan doa rosari. Nah, boleh sedikit gambarkan Romo, kenapa Katolik itu khas dengan Maria? Baik, Katolik khas dengan Maria karena gereja Katolik sudah menyadari bahwa sejak awal Bunda Maria itu terlibat berperan dalam kehidupan gereja. Kalau kita ingat, kita baca dalam Injil Yohanes itu mencatat bagaimana ketika Yesus di atas kayu salib, dia melihat di bawah kaki salib itu ada Maria, ibunya, berdiri bersampingan berdekatan dengan murid yang dikasihnya. Kita tahu murid yang dikasihnya dalam rasul-rasul itu adalah Yohanes. Dan dari salib Yesus menyerahkan muridnya kepada Maria dan Maria kepada muridnya. Sehingga dengan ini sudah sejak awal gereja menyadari bahwa Maria punya peranan penting. Karena itu dalam kehidupan perkembangan gereja selanjutnya, gereja Katolik selalu melibatkan Maria. Sehingga dari waktu ke waktu para pemimpin gereja, paus dan juga para uskup, itu yang disebut juga dengan magisterium gereja, mereka menetapkan ajaran-ajaran tertentu tentang Maria. Mereka mengajak juga untuk memberi penghormatan terhadap Maria melalui rosario, melalui devosi, melalui liturgi sepanjang tahun yang memberikan penghormatan terhadap Maria. Karena itu boleh dibilang agama kita Katolik punya kekhasan tentang Bunda Maria karena sejak dari awal gereja menyadari peranan penting Maria. Bahkan seperti yang kita bahas hari ini, kita omong tentang Mariologi, ada ilmu khusus tentang Maria, belajar tentang Maria. Bagaimana dalam studi tentang Maria itu orang mempelajari kehidupan Maria sejak dia kecil, kemudian sampai dia besar, dia menikah, dia menjadi ibu dari Yesus. Lalu orang belajar juga tentang dogma-dogma tentang keperawanan Maria. Kenapa Maria disebut sebagai perawan? Lalu orang juga mempelajari bagaimana Maria sebagai pengantara. Tadi kita omong sebut tadi, pengantara dalam kaitan bahwa Maria menjadi pengantara antara kita dengan Yesus, lalu Yesus menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Dan juga orang mempelajari ilmu tentang Maria dalam kaitan dengan seni tentang Maria. Ada banyak gambar-gambar tentang Maria, ada banyak patung-patung tentang Maria. Lukisan tentang Maria saja banyak sekali. Ada Maria yang dilukiskan menerima kabar gembira, Maria dilukiskan naik ke surga, diangkat ke surga, atau Maria seperti dalam gambar ini, Pita, Maria memangku jenazah Yesus. Itu juga ada studi khusus tentang bagaimana Maria dalam kaitan dengan ilmunya. Dan semua itu punya story tentang tentu saja kesenian. Iya. Termasuk mungkin yang ada di gambar ini juga ya. Iya. Pengurai simpul masalah. Itu semua kan diambil dari kitab suci, kisah kitab suci atau juga tradisi. Karena sumber iman kita sebagai orang Katolik itu pada dasarnya ada 3 sumber. Sumber iman yang pertama itu kitab suci, lalu sumber iman yang kedua adalah magisterium gereja, ajaran para pemimpin gereja, lalu ada juga yang disebut dengan tradisi. Jadi tradisi itu ada beberapa kisah yang tidak disebutkan dalam kitab suci, tapi itu juga bisa dilihat sebagai sumber iman kita. Gambar-gambar ini kan ada dalam kitab suci, Maria memangku jenazah Yesus ada dalam Injil, Maria diangkat ke surga juga ada dalam kitab suci digambarkan. Dan juga ada juga dalam tradisi-tradisi tentang gambar-gambar tentang Maria yang itu dibuat dalam seni, entah itu gambar, lukisan ataupun juga patung, yang kemudian itu membawa orang untuk mempelajari tentang Maria dalam ilmu yang disebut dengan Mariologi yang kita sementara bahas ini. Sedikit ceritakan tentang Bunda Maria ini kan yang saya tahu bahwa Bunda Maria itu diangkat ke surga, artinya beliau itu tidak
melalui proses kematian. Nah, itu apakah benar cerita seperti itu, dan memang boleh jelaskan seterang-terangnya untuk kita tentang keimanan itu? Baik, seperti yang tadi saya bilang, kita punya sumber iman sebagai orang Katolik itu salah satunya adalah tradisi. Tradisi itu berarti kisah-kisah yang dikisahkan dari dulu dan dianggap sebagai sebuah kebenaran karena diceritakan dari dulu, sudah dialami oleh orang tertentu yang memang tidak bisa dicatat dalam kitab suci, tapi itu menjadi bagian dari sumber iman kita yang kita akui, kita percaya. Ini juga menggambarkan tentang bagaimana Maria diangkat ke surga. Namanya diangkat ke surga, kalau kita bisa pahami, kita bisa mengerti, berarti tidak semua orang punya pengalaman bisa diangkat ke surga dengan tubuhnya, dengan fisiknya. Maria diangkat ke surga dengan fisiknya. Jadi tidak disebutkan tentang Maria mengalami kematian. Dia diangkat ke surga. Sehingga dengan ini, itu saja sudah bisa membawa kita pada pemahaman bahwa Maria bukan sembarangan orang. Dia diangkat ke surga dengan tubuhnya. Itu saja sudah menunjukkan bahwa Maria mengalami atau Maria mendapat perlakuan istimewa dalam kehidupan gereja atas dasar ini, bahwa dia sendiri tubuhnya itu diangkat ke surga. Tidak disebutkan bahwa dia mengalami kematian. Sehingga dengan ini gereja melihat bahwa ini peristiwa luar biasa yang dialami oleh Maria. Maria memiliki peranan penting dalam kehidupan gereja dan banyak sekali pengalaman. Tadi Mbah Harto sudah ceritakan bagaimana pengalaman tentang bersama Maria, doa-doa bersama dan Bunda Maria, dan begitu banyak pengalaman iman sebagai orang Katolik yang istimewa karena mengalami kedekatan dengan Bunda Maria. Menarik ya. Nah, kita kan juga pernah dengar nih ya istilah yang mengatakan kalau Bunda Maria merupakan Bunda yang suci. Nah, tapi saya pengen tahu nih, kenapa sih kok Bunda Maria disebut Bunda yang suci gitu? Dan juga pemulihan Bunda Maria bagi teladan kita tuh gimana, Romo? Maria juga punya banyak gelar ya, punya banyak gelar. Salah satunya itu yang disebut dengan Bunda yang suci. Ketika kita menyapa Bunda Maria, kita menyapa dia sebagai Bunda yang suci. Kenapa Bunda yang suci? Karena dia Bunda dari Yesus yang kita akui sebagai Tuhan. Dan kalau ngomong tentang Tuhan berarti ngomong tentang kesucian dari Tuhan. Disebut Bunda yang suci untuk membedakan dengan bunda-bunda yang lain. Bahkan kalau dalam gereja kita sebut Bunda, ya, kita sudah tahu Bunda ini siapa. Kita sudah tahu, langsung mengarah kepada Bunda Maria. Bunda Perawan Maria, Bunda Perawan Maria. Kita sebut Bunda berarti kita tahu bahwa itu mengarah kepada Maria. Suci karena memang dia menjadi Bunda dari Yesus. Yesus yang adalah Putra Allah, ya tentu saja suci, kudus. Makanya namanya Bunda yang suci. Baik, luar biasa. Mbah punya pesan dalam bulan suci Mei ini untuk orang-orang di rumah, pemirsa yang nonton ini, terkait iman itu apa, Mbah? Sekarang baru ketemu pertanyaannya. Boleh saya bertanya dengan Romo dulu ya? Baik, boleh. Karena tadi diminta. Oke. Romo ada 4 dogma. Nah, tolong sampaikan salah satu atau salah 4, silakan Romo, tentang dogma 1, 2, 3, 4. Baik. Kita selama bulan Mei ini ada banyak pembahasan tentang Maria ya. Mungkin ada di kesempatan lain akan bahas secara khusus tentang dogma. Tapi kalau ditanya tentang dogma, salah satu dogma adalah Maria itu dikandung tanpa noda. Dogma tentang Maria dikandung tanpa noda itu bertolak dari keyakinan bahwa sejak dari kecilnya Maria itu sudah terpilih untuk menjadi Bunda Yesus. Sehingga dengan demikian, sekalipun dia manusia sama dengan kita yang pasti kalau manusia tidak luput dari dosa, tetapi Maria karena memang dari awal Allah sudah menyiapkan Maria sebagai Bunda dari Yesus. Karena itu dipercaya diyakin bahwa dia dikandung tanpa noda, tanpa dosa. Ini salah satu dogma tentang Bunda Maria, sehingga ini juga memberikan ajakan untuk kita sekalian di samping dengan ajaran atau dogma. Dogma itu ajaran khusus yang diberikan oleh magisterium gereja, para pemimpin gereja, sebagai sebuah kebenaran iman yang diyakini oleh kita. Sehingga dengan memberikan ajaran khusus bahwa Maria itu dikandung tanpa noda, artinya bahwa Maria itu punya peranan penting, punya tempat istimewa dalam hati kita sebagai orang Katolik. Sehingga dengan demikian ajakan untuk kita, apalagi di bulan khusus, bulan yang kita
kita khususkan untuk menghormati Bunda Maria, kita diajak untuk berdoa bersama Bunda Maria, berdoa menjadikan Bunda Maria sebagai pengantara doa-doa kita kepada Yesus, dan juga boleh percaya senantiasa kepada Bunda Maria membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Luar biasa. Romanus? Iya. Kira-kira? Itu satu saja ya. Satu Yang saja. 3 nanti aja. Next time kita akan tanya lagi ya, Ro. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Ya, terima Sama-sama. kasih. Ini menjelang menutup sesi ini nih, kira-kira ada yang mau ditambahkan dari Romanus kira-kira dari? Iya, saya mau bertanya mungkin ya. Tadi kan kita nanya pengalaman Mbah Harto ya. Mungkin pengalaman Romo nih tentang Bunda Maria. Ada pengalaman yang berkesan mungkin Romo yang bisa Romo sharingkan terkait Bunda Maria ini. Oke, baik. Kalau pengalaman tentang Bunda Maria secara pribadi, ada banyak pengalaman tentang Bunda Maria. Tapi saya bisa sharingkan bagaimana saya sendiri dalam perjalanan ketika di seminari, kemudian masuk ke seminari tinggi, itu banyak pengalaman bagaimana berdoa dengan Bunda Maria. Khususnya ketika menjelang ujian. Karena di seminari tahu aja kalau di seminari kalau tidak mencapai target yang diminta, biasanya akan dikeluarkan. Sehingga saya biasanya minta bantuan doa Bunda Maria dalam doa-doa menjelang ujian supaya bisa lulus waktu ujian. Dan saya percaya banyak sekali dengan bantuan doa Bunda Maria bisa lulus dalam ujian. Luar biasa. Luar biasa. Jadi memang luar biasa ya pengaruh dan ajaran tentang Bunda Maria. Sebelum menutup acara ini, mungkin Romo boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Secara khusus kami bersyukur karena Engkau telah menghadirkan Bunda Maria, Bunda Yesus Kristus Putramu, dan juga Bunda kami, untuk kami pelajari, kami hayati, dan kami jadikan teladan dalam kehidupan kami. Semoga kami juga boleh membawa doa-doa kami kepadamu, bersama doa-doa Bunda Maria dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dampingilah kami selalu ya Tuhan, bersama doa-doa Bunda Maria. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya untuk Mbah Harto dan juga Romo ya. Saya rasa sudah cukup jelas ya penjelasan yang diberikan. Jelas oleh banget, luar biasa. Ya, dan untuk itu juga berakhir sudah ya perjumpaan kita untuk Oke hari ini tentang Mariologi. Jangan lupa untuk penonton di rumah ya untuk like, komen dan juga subscribe di channel Societas Santa Clara. Karena kita akan di bulan Mei ini akan membahas tentang Maria. Nah, Maria apa yang akan kita bahas selanjutnya? Tunggu aja di Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima Dadah. kasih. Orang Kudus.